Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan siap dalam mengikuti pembelajaran. Kelas 3, siap, semangat, pantang menyerah. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Selamat pagi Ananda kelas 3. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi ciri-ciri benda. Yuk kita siapkan alat tulis, buku, dan juga LKS-nya. Tujuan pembelajaran hari ini, Bu Anggun berharap Ananda kelas 3 dapat menggali informasi tentang berbagai macam ciri-ciri benda. Nah, ternyata benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Bu Anggun pernah menjelaskan beberapa hari yang lalu tentang sebuah benda, bahwa benda dapat dikatakan benda apabila memiliki ciri-ciri. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri antara lain memiliki massa dan volume atau ruang. Nah, ada yang bertanya kepada Bu Anggun, kira-kira massa itu apa ya Bu? Apakah itu massa dan apakah itu volume? Banyaknya bahan atau materi penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Nah, coba kita perhatikan gambar di samping. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Pada gambar, bola basket dikatakan lebih berat dari bola plastik. Mengapa? Karena bola basket terbuat dari karet sintetis yang pada dasarnya berat. Bola plastik terbuat dari plastik. Sehingga bola basket lebih berat daripada bola plastik karena materi penyusunnya berbeda. Agar lebih paham, ayo perhatikan video percobaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3 yang solih dan solihah. Pagi hari ini kita akan melaksanakan sebuah percobaan tentang massa dan volume. Nah, di sini Bu Anggun memiliki 2 buah gelas. Yang pertama adalah gelas plastik dan yang kedua adalah gelas kaca. Kita akan menghitung massa dari kedua gelas ini. Apakah massa yang ada pada gelas plastik lebih berat ataukah lebih ringan? Ataukah massa yang ada pada gelas yang berbahan kaca lebih besar atau lebih ringan? Nah, jika kita perhatikan, gelas plastik memiliki bentuk yang lebih besar daripada gelas kaca. Nah, apakah massanya lebih besar dari gelas plastik? Untuk mengetahuinya, yuk sama-sama mari kita timbang bersama. Nah, Bu Anggun akan mencoba menimbang besar massa dari kedua gelas menggunakan alat sederhana. Yang pertama adalah tentu saja gelas yang akan kita ukur, kemudian plastik, 2 plastik atau bisa juga menggunakan kresek, kemudian ada hanger. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan masing-masing gelas ke dalam plastik. Jika sudah, kita akan melubangi plastik kecil saja di atas seperti ini. Dan yang satunya juga. Kemudian fungsi dari hanger tadi gunanya untuk
keseimbangannya. Kalian boleh mencari tempat untuk mencantelkan hanger yang kemudian nanti kita akan masukkan si gelas plastik ini. Contohnya seperti ini. Jadi cantelkan, kemudian masing-masing gelas dimasukkan pada salah satu sisi dari hanger tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah melihat bagaimanakah hasilnya? Anak-anak, kalian tadi sudah melihat kan hasilnya, bagaimanakah hasilnya? Ternyata meskipun gelas plastik memiliki bentuk yang lebih besar, namun ternyata masanya lebih ringan daripada gelas kaca. Mengapa demikian? Karena materi penyusun pada benda gelas kaca lebih besar daripada materi penyusun gelas yang terbuat dari plastik. Nah, biasanya massa suatu benda ditimbang menggunakan raca atau juga timbangan. Kalian tadi sudah memperhatikan video tentang massa. Nah, tahukah kalian berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gravitasi atau gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Sumber ini diperoleh dari http://www.mathsysfun.com. Volume. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume atau ruang yang besar. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Mengapa demikian? Karena volume akuarium A atau benda akuarium A memiliki ruang yang lebih luas atau lebih besar daripada akuarium B yang bisa diisi oleh benda lainnya. Agar lebih paham, yuk kita cek video atau kita perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak, berikutnya adalah percobaan untuk mengetahui volume suatu benda. Nah, Bu Anggun sudah jelaskan beberapa di slide bahwa volume itu adalah besarnya ruang yang ada di suatu benda. Nah, sekarang Bu Anggun memiliki dua buah gelas ukur. Kita akan mengisinya masing-masing dengan air secara penuh. Anak-anak, kita sebut saja ini adalah gelas ukur A dan ini gelas ukur B. Gelas ukur A mampu menampung air sebanyak 1 liter dan gelas ukur B mampu menampung air sebanyak setengah liter atau sama dengan 500 ml. Nah, anak-anak, ternyata besarnya sebuah benda mempengaruhi volumenya atau ruangannya. Tadi kan kamu sudah menjelaskan bahwa volume adalah besarnya ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda lainnya. Nah, ternyata gelas ukur A memiliki ruang yang lebih besar atau volume yang lebih besar daripada gelas B. Nah, demikian adalah percobaan sederhana yang bisa Bu Anggun sampaikan kepada Ananda kelas 3.
Semoga Ananda kelas 3 lebih paham dan lebih mengerti apa itu massa dan apa itu volume, sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila ada salah kata Bu Anggun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sudah memperhatikan video percobaan tentang volume dan massa. Sekarang yuk kita jawab soal berikut ini. Sini ada soal 1, 2, 3 dan nantinya 4 dan 5. Nah, kalian diminta untuk menjawab besar atau kecil perbandingan antar benda. Misalkan nomor 1, balok Y mempunyai massa yang lebih besar ataukah lebih kecil dari balok H. Kalian tinggal isi di buku tulis kalian masing-masing. Misalkan nomor 1 jawabannya besar, kalian tulis besar. Atau jika jawabannya kecil, kalian tulis saja kecil. Dikerjakan sampai dengan nomor 5 ya. Pada soal nomor 5, kalian menjawab dengan 2 jawaban. Karena ada 2 pertanyaan di sana, yaitu 6 apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oleh sebab itu jika 3 apel, berarti 6 apel tadi dikurangi ya, sehingga tinggal 3 apel. Kira-kira beratnya akan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 1 semangka? Jangan lupa tuliskan di buku tulis kalian. Nah, soal selanjutnya, Ananda harus menjawab soal dengan memperhatikan video percobaan berikut ini. Jadi kalian harus memperhatikan video dengan seksama ya. Anak-anak, untuk menjawab soal selanjutnya, kita akan memperhatikan video percobaan dari Mbak Luna. Mbak Luna sudah memiliki 2 buah gelas plastik yang sudah diberi ukuran. Nah, masing-masing seperti ini. Kemudian, apa ya yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, Mbak Luna mengisi masing-masing gelas plastik sampai 100 ml. Nah, masing-masing gelas plastik sudah terisi air sebanyak 100 ml. Kemudian langkah selanjutnya, salah satu gelas plastik akan dimasukkan batu oleh Mbak Luna. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Terlihat bukan apa yang terjadi bila salah satu gelas plastik dimasukkan oleh benda? Soal selanjutnya. Nah, salah satu gelas plastik yang terisi 100 ml air akan ditambahkan oleh Mbak Luna sampai memenuhi 300 ml. Kemudian, apakah yang terjadi? Bagaimanakah hasilnya? Berbeda tidak ya dengan yang 100 ml dan 300 ml? Soal yang ketiga, Mbak Luna memiliki 2 buah balon. Nah, salah satu balon ini akan ditiup. Salah satu balon sudah ditiup oleh Mbak Luna. Dan hasilnya seperti ini. Apakah kalian tahu bedanya? Yuk coba jelaskan hasil pengamatanmu. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan video percobaan, bukan? Jika masih belum paham, kalian boleh mengulang kembali untuk menjawab 3 soal berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat atau batu dimasukkan ke dalam gelas ukur? Apakah ada perbedaan gelas ukur yang ada batunya dan gelas ukur yang tidak ada batunya? Terus kemudian kalian jawab pada buku tulis kalian. Yang kedua, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, soal nomor 2 ini adalah ketika Mbak Luna memasukkan atau menambahkan air dari yang tadinya hanya 100 ml kemudian sampai 300 ml. Kira-kira apa yang terjadi? Kemudian yang nomor 3, apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Apakah balonnya sama-sama kecil ataukah ukurannya berbeda ataukah volumenya bagaimana? Nah, kalian boleh menuliskan hasil pengamatan kalian. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.